Orang kaya merobek uang $100 sambil tersenyum. Lalu dia memberikan setengahnya kepada pengemis. Pengemis pun berkata, "Apa maksudmu?" Lalu dia menaruh setengahnya ke kaca belakang mobilnya. "Ambil beberapa langkah lagi dan itu akan menjadi milikmu." Setelah mendengarkan, Tom berdiri dengan curiga. Sama sekali tidak diketahui, yang ditunggunya adalah titik balik terbesar dalam hidupnya. Dia meraih sisa separuh uangnya. Tidak disangka orang kaya itu sudah pergi. Hadapi pertanyaan Tom, orang kaya itu hanya tersenyum. Lalu minta dia mencoba lagi. Tapi meskipun dia bilang begitu, detik berikutnya dia terus menekan pedal gas. Ini membuat Tom benar-benar marah. Sejak dia mengemis, ini pertama kalinya dia dipermalukan seperti itu. Tapi orang kaya itu langsung keberatan. "Setiap hari kamu meminta uang dari orang lain. Bukankah itu menghina dirimu sendiri? Untuk melanjutkan hidup, aku tak punya pilihan lain." Melihat Tom masih bergeming, orang kaya itu segera menyebutkan beberapa hidangan. Berharap itu bisa menggoda Tom. Siapa sangka cara ini ternyata berhasil. Bagaimanapun juga, pekerjaan terbesar seorang pengemis adalah mengisi perutnya. Melihat separuh uang di depannya, serta memikirkan kelaparan dan kedinginan beberapa hari terakhir, Tom telah mengambil langkah terpenting dalam hidupnya. Dia mengejar mobil itu, lalu tanpa sengaja tiba di depan sebuah hotel. Tepat ketika Tom mengambil uang itu lagi, orang kaya datang mengambilnya. Lalu dia mengajukan permintaan lain, bahkan lebih tidak masuk akal. "Kamu ingin aku memindahkan kotak, apa? Aku datang sejauh ini hanya untuk membantumu memindahkan kotak." Benar sekali. Saat ini, Tom merasa sangat menyesalinya. Tapi toh dia sudah lari sejauh 1 kilometer. Tidak bisa menyerah semudah itu. Dia kesulitan mengangkat kotak itu dan meletakkannya di tanah. Tom sudah kehabisan tenaga saat ini. Tak disangka, orang kaya itu memaksanya untuk membawanya ke hotel. Ini harus dilakukan untuk mendapatkan setengah uang dari $100. Tapi Tom bilang kotaknya terlalu berat dan meminta orang kaya itu untuk mencobanya. Tidak ada dalam hidup ini yang mudah. Intinya, kamu sudah sampai sejauh ini. Kenapa menyerah sekarang? Tepat ketika Tom berpikir untuk menghentikan permainan di sini, kemunculan dua rekannya memberinya ide yang aneh. Dia meminta mereka membantunya memindahkan kotak itu. Menjanjikan setelah memenangkan $100, dia akan memberi setiap orang sebagian darinya. Taruhan ini sudah matang, dijamin tidak akan dipotong lagi. Seperti yang diharapkan, kedua pengemis itu langsung setuju. Dengan sangat cepat mereka mengambil bagiannya. Tapi setelah kotak dipindahkan ke hotel, lalu pemilik hotel kebetulan mampir. Tom dengan bersemangat menjelaskan bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Sekarang tinggal menerima uang, lalu dia akan pergi segera. "Mana uangku? Uang apa?" Mendengar kalimat ini, Tom benar-benar tercengang. Dia pikir si pemilik dan orang kaya yang bekerja sama untuk mempermainkannya. Padahal Tom hanyalah seorang pengemis. Tapi dia juga orang yang bermartabat. Bahkan jika bekerja, dia pun harus dibayar. Kata-kata ini membuat manajer merasa sedikit bersalah. Padahal dia tidak tahu apa yang dialami Tom. Tapi melihat situasi yang menyedihkan itu, dia masih memutuskan untuk mempekerjakan orang ini. Juga mengatakan dia bisa datang bekerja kapan saja yang dia mau. Tom bingung dan berterima kasih kepadanya. Tapi yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana menjelaskan kepada dua rekannya. Setelah Tom bilang dia tidak mendapatkan uangnya, wajah kedua rekan Tom langsung berubah. Mereka langsung mengingatkan Tom bahwa jika uangnya tidak dibayar dalam 1 minggu, mereka akan memukuli Tom sehingga dia gak bisa makan bubur lagi. Setelah keduanya pergi, Tom duduk di tanah dengan sedih. Dia tidak mengerti mengapa segala sesuatunya begitu sulit. Tapi di detik berikutnya, dia tiba-tiba teringat pengumuman rekrutmen dari sang manajer. Ternyata ini adalah titik balik dalam hidup. Biasanya terjadi pada saat kesakitan. Pada saat ini Tom tiba-tiba menyadari bahwa terkadang takdir hanya ingin mendorongnya mencapai ketinggian baru. Pada akhirnya dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk melewatinya. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Tom menjadi manajer hotel berkat usahanya yang terus-menerus. Hari itu, ketika dia bekerja seperti biasa, dia menerima kabar ada pelanggan misterius. Pelanggan itu menolak membayar. Jadi Tom segera datang ke hadapan pelanggan itu, lalu membuka dompet langsung untuk melihat. Siapa sangka dia melihat uang kertas $100 yang familiar. Dia mengambil separuh lainnya yang masih disimpan untuk dibandingkan. Seperti yang diharapkan, mereka cocok satu sama lain dengan sempurna. Ternyata orang itu adalah orang kaya bertahun-tahun yang lalu. Dia sangat senang melihat perubahan Tom. Si pengemis dulunya, kini telah menjadi pria menawan. Ternyata penghinaannya hanya untuk membantunya keluar dari masalah. Karena pria itu tahu betul bahwa mengajari seseorang memancing lebih buruk daripada mengajarinya cara memancing. Tom harus mengatasi kesulitannya sendiri. Melihat dermawan di depannya, Tom merasa berterima kasih padanya dari lubuk hatinya. Tapi begitu orang itu meminta makanan, Tom tersenyum dan berbalik untuk pergi.
Kemudian dia berbalik lagi, tapi kursi yang baru saja diduduki kosong. Apakah orang kaya itu benar-benar ada? Atau hanya karakter khayalan semata? Terima kasih sudah menonton.